anfusina tarfata ainin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Fadilatul Dr. Dasman Yahya Ma'ali hafizahullah, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan di pagi hari yang berkah ini, waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kegiatan umatnya agar diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah, berkahilah bagi umatku kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di pagi hari. Ada salah seorang sahabat selalu mengirimkan dagangannya di pagi hari. Kemudian dia mengatakan, dari situlah Allah membukakan pintu-pintu keberkahan bagi saya. Dan disebutkan oleh sahabat-sahabat yang lain, dia mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa. Itu bisa jadi buah daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Jadi kita usahakan Bapak Ibu, setiap di pagi hari itu menjelang siang, usahakan kita melakukan sesuatu yang produktif. Karena Nabi SAW mendoakan orang-orang yang berkegiatan di pagi hari agar kegiatan itu diberkahi oleh Allah Taala. Dan kita berkumpul di saat ini dalam rangka kegiatan tujuan mulia, yaitu menerangkan tata cara rangkaian melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, dan sesuatu yang terkait dengannya. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah jadikan perpisahan kita setelah ini perpisahan yang dijaga oleh Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebenarnya inti daripada kegiatan kita, materinya ada di guru kita Ustaz Dasman Yahya Ma'ali. Inti daripada manasik, cuman ibaratnya yang akan kita sampaikan ini ibaratnya kalimat muqaddimah, pendahulu. Nanti intinya akan kita dengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Fadilatul Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, ibadah umrah ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena berkumpul di dalamnya dua macam ibadah. Di dalamnya ada ibadah maliyah, kemudian di dalamnya ada ibadah badaniyah. Karena ibadah itu terbagi kepada tiga dari sisi pelaksanaannya, dari sisi sesuatu yang dilibatkan untuk beribadah di situ. Ada ibadah yang hanya melibatkan badaniyah, anggota tubuhnya yang melakukan, disebut dengan ibadah badaniyah. Kemudian ada ibadah yang terkait dengan harta. Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kekayaan, dengan hartanya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hartanya dia mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga, ada ibadah yang berkumpul dalam satu ibadah itu, dua ibadah itu. Ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ketika berkumpul kedua-duanya dalam satu ibadah itu, dalam satu pelaksanaan, tentu semakin mulia kedudukannya. Karena di situ mencakup ibadah badan. Badannya ikut melaksanakan, kakinya ikut, tangannya ikut, tubuhnya ikut. Dan dia mengeluarkan harta untuk itu. Mungkin harta yang sudah dia tabung belasan tahun, puluhan tahun, atau harta-harta yang dia dapatkan, anugerah rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia luangkan, dia berikan, dia tumpahkan untuk itu. Alangkah mulianya ibadah itu. Artinya apa yang disampaikan ma'asyiral muslimin, andaikan dua ibadah, yang di situ ada ibadah badaniyah, di situ ada ibadah maliyah, andaikan tidak dinilai sesuatu yang spesial di sisi Allah Taala,
Singkat kata, tidak diterima oleh Allah Taala karena tidak mencukupi syarat, karena tidak tercukupi ketentuan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketentuan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang dan ditolak oleh Allah Jalla wa Ala merugi pelakunya. Mau ibadah maliyah, mau ibadah badaniyah, apalagi ibadah yang berkumpul dua hal itu pada pelaksanaannya. Makanya Allah mengatakan apa? Orang itu orang-orang yang merugi. Apa kata Allah Jalla wa Ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, sampaikan kepada umatmu itu, sampaikan kepada mereka-mereka, maukah kalian kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amalannya? Allah sebut mereka merugi. Bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Allah menyebutkan akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalimat wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a ini perlu kita garis bawahi. Yang dimaksud di situ adalah ibadah-ibadah yang tidak memenuhi kriteria, ibadah yang tidak memenuhi standar, ibadah yang tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pelaku maksiat, bukan pelaku kemungkaran zahir. Karena pelaku maksiat mereka tahu bahwa mereka tahu bahwa dirinya merugi dengan maksiat itu. Pelaku judi tahu itu amalan yang merugikan, penzina itu amalan yang merugikan, pencuri amalan yang merugikan, orang yang mabuk amalan yang merugikan. Tapi ada orang yang menyangka bahwa dirinya melakukan kebaikan, melakukan ibadah, hakikatnya Allah mengatakan apa? Akhsarina a'mala, merugi amalannya. Masuknya kemana itu? Ke dalam ibadah, ibadah yang tidak memenuhi standar syariat. Kenapa Ibu? Kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala tidak boleh semaunya kita. Sebagaimana ada yang mengatakan walaysa sya'an an ta'budallaha kama turid walakinna sya'an an ta'budallaha kama yurid. Sesuatu yang dituntut kepada kita bukan beribadah semau kita, salat semau kita, puasa semau kita, haji semau kita, umrah semau kita. Tidak. Walakinna sya'an an ta'budallaha kama yurid, tetapi sesuatu yang dituntut kepada kita semua, beribadah kita kepada Allah semaunya Allah Jalla wa Ala. Seperti apa maunya Allah, seperti itulah ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah umrah ini ibadah yang sangat tinggi kedudukannya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tabi'ul hajja wal umrah, ikutilah umrah dengan umrah berikutnya, ikutilah haji dengan haji berikutnya. Dengan ibadah itu menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Saking tingginya kedudukan ibadah haji dan umrah, dijadikan ibadah itu jihadnya para wanita. Aisyah suatu ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal 'alan nisa jihadun? Apakah ada jihad bagi wanita? Apakah ada berperang bagi wanita? Nabi mengatakan, bagi mereka jihad adalah qital, ada, tapi bukan peperangan, bukan mengangkat senjata, bukan melemparkan tombak, bukan melemparkan anak panah, tapi jihad mereka adalah haji yang mabrur. Datang ke kota suci, melaksanakan ritual manasik, itu merupakan jihad bagi wanita. Betapa kerugiannya Bapak Ibu yang saya muliakan, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Andaikan dua ibadah ini di dalamnya mencakup ibadah maliyah, di dalamnya mencakup ibadah badaniyah, ternyata Allah tidak terima. Butuh kita mengingat dua hal. Pertama adalah ikhlas. Ini berlaku seluruh ibadah, apapun, ikhlas. Jadi berangkat dengan hati yang ikhlas. Dalam perjalanan ingat keikhlasan. Sampai di sana ingat keikhlasan. Begitu masuk ke dalam nusuk ingat keikhlasan.
mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ingat ikhlas. Allah tidak terima kecuali ikhlas. Allah tidak terima kecuali tulus. Minta selalu keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Saking pentingnya ikhlas ini dan saking pentingnya kita meminta ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala, Mu'adz bin Jabal suatu ketika Nabi mendekatinya, lalu Nabi meletakkan tangannya di pundak Mu'adz. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu, wahai Mu'adz. Betapa senang dan gembiranya hadis ya Pak Mu'adz. Nabi mengatakan, wallahi inni la uhibbu. Diletakkan tangannya oleh Nabi pada pundak. Kemudian Nabi mengatakan, la tada'anna an taqula fi duburi kulli salatik Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah engkau meninggalkan untuk mengucapkan di penghujung salatmu. Makna dubur kulli salat ada dua maknanya disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, ba'da tasyahhudi qabla salam. Setelah tasyahud kemudian sebelum bersalam. Dubur kulli salat. Dan makna yang kedua adalah dijadikan sebagai rangkaian zikir setelah salat 5 waktu ba'da salam. Yang manapun boleh kita amalkan. Kita jadikan ke dalam rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Kita ucapkan ba'da tasyahhudi qabla salam, petua yang Nabi sampaikan kepada Mu'adz. Yang Nabi sampaikan itu merupakan tanda kecintaannya. La tada'anna ya Mu'adz, jangan engkau tinggalkan wahai Mu'adz mengucapkan di penghujung salatmu atau mengucapkan setelah salat 5 waktumu. Mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diantara maknanya apa? Meminta keikhlasan, meminta ketulusan hati dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni ala zikrik, ya Allah kuatkan aku di atas zikir selalu kepadamu. A'inni ala zikrik wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Salah satu husnul ibadah, ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi yang bermakna apa? Permohonan kita agar Allah tuntun kita kepada keikhlasan di dalam beribadah. Perkara niat perkara yang berat, ma'asyiral muslimin. Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam min a'immatis salaf, beliau mengatakan apa? Tidak ada sesuatu yang paling berat yang selalu aku pertahankan melebihi beratnya mempertahankan apa? Niat. Maka minta selalu keikhlasan itu kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, jadikan ibadah yang akan hamba-Mu lakukan ikhlas, karena tidak ada mengharapkan apapun kecuali ridha-Mu, kecuali apa yang ada di sisi-Mu, apa yang Engkau janjikan lewat lisan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam berupa ampunan. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Penting keikhlasan, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, mutaba'atu Rasulillah. Ini menjadi tanggung jawab kita, karena kita yang mengakomodasi perjalanan Bapak Ibu ini. Kalau masalah niat, kita hanya bisa mengingatkan. Tidak ada kuasa seseorang atas niat seseorang. Tapi ketika kita yang mengakomodir perjalanan dari keberangkatan, di perjalanan, di sana, pelaksanaan, maka tanggung jawab di kita ini. Makanya pembimbing yang kita jadikan pembimbing, guru-guru kita yang sangat luar biasa, terutama 3 dokter ini biiznillah, mudah-mudahan setia nanti dengan dim saya Bang ya. Ini nggak main-main juga Bapak Ibu. Karena penting mutaba'ah. Banyak orang melaksanakan ibadah sekedar secara zahir sama semuanya. Tempat miqatnya sama, tempat tawafnya sama, tempat sa'inya juga sama, tapi bacaan-bacaannya banyak yang tidak benar. Lafaz-lafaz yang diucapkan banyak yang tidak benar, dan keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya juga banyak yang menyimpang. Secara zahir boleh sama, tapi intinya banyak yang
yang berbeda, yang Allah terima, yang mana yang mengacu kepada sunnah, yang mana yang mengacu kepada syariat, itu yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena ibadah itu tidak hanya sekedar beradanya seorang di miqat, beradanya seorang di tempat tawaf, beradanya seorang di tempat sa'i, tidak. Tapi ngapain dia di miqat, apa yang dia lakukan ketika dia tawaf, apa yang dia baca ketika dia sa'i, apa yang dia lakukan. Semakin mengacu kepada sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka semakin besar kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, Nabi mengatakan apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruha laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Anjuran mengacu kepada sunnah Nabi SAW dalam beribadah, apalagi ibadah umrah ini yang sudah mengorbankan tenaga kita, mengorbankan fisik kita, kita lelah, kita letih, dan mengorbankan harta juga. Tapi sayang Bapak Ibu, begitu pulang ternyata tidak ada keberkahan-keberkahan yang bisa dia gapai dari pelaksanaan ibadah itu. Maka apapun nanti yang dibimbing oleh pembimbing-pembimbing kita, guru-guru kita, maka ikuti. Kita tidak mengizinkan keluar pelaksanaan dari apa? Dari apa yang telah kita arahkan. Karena insya Allah apa yang kita arahkan begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ingat Bapak Ibu, salah satu pesan Nabi terakhir itu di Hajjatul Wada, salah satu pesannya apa? Pelaksanaan ibadah umrah dan haji ini. Apa kata Nabi? Litakhudhu anni manasikakum. Itu di antara pesan-pesan terakhir Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Liyuballighus syahidu minkumul ghaib. Sampaikan oleh kalian yang hadir kepada yang tidak hadir. Dan salah satu pesan-pesan Nabi itu bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, ibadah umrah, ibadah nusuk ini dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Para sahabat melihat bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i, di mana Nabi miqat, bagaimana Nabi melaksanakan manasik, dan dinukilkan oleh para sahabat. Dan itulah yang kita ajarkan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kalimat muqaddimah ini bisa kita pahami semua. Dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas ketaatan, kepatuhan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan semoga ibadah umrah yang akan Bapak Ibu lakukan berjalan dengan lancar, mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dan diberikan kebaikan-kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada yang salah perbaiki dokter ya. Tetapi akan disampaikan Allah dari semua. Sekarang ini kita akan materi akan beralih ke Ustaz Dr. Sanjaya yang Ali. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, dia ini adalah S1, S2, S3 di Madinah. Jadi insya Allah materi akan semakin menarik lagi setelah ini. Cuma akan informasikan sekitar jam 10 kita tertutup sebentar. Baik, kita persilakan kepada Kau beri makan siang langsung tidak ada masalah. bisa. Ya, acara berbicara. Jadi kembali kami ingatkan kepada para jemaah untuk kembali konsentrasi, kalau perlu dicatat, jika ada yang perlu ditanyakan, mungkin atau pokok-pokok pikiran yang disampaikan. Selamat berusaha. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahizil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, khairu man
tafa bil Masjidil Haram sallallahu alaihi wa ala ali baitihi sadatil alam wa ashabihi al-qadatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kami sama kita hormati Tuan Guru kita Dr. Muhammad Asrar Habibi, yang Masya Allah lama juga di kota Madinah. Tadi beliau katakan memberikan muqaddimah, isinya daging semua. Saya tinggal ibarat jembatan, saya tinggal meniti saja. Ya, karena yang beliau sampaikan indah, maka saya siap berlama-lama di atas jembatan yang sudah dibentangkannya. Tapi jangan khawatir, kalau tuan-tuan sudah kenyang, saya berikan kobokan untuk cuci tangan. Atau sudah lelah, Masya Allah, kita persilakan untuk istirahat. Ada kopi breaknya. Dan insya Allah kalau sudah selesai langsung aja makan siang kita. Nah, karena beliau tadi menyampaikan sambil berdiri, maka saya harus juga berdiri. Ya, walaupun dia lebih muda, tapi jiwa saya lebih muda. Oleh itu saya juga minta izin di mukaddimah saya duduk dulu. Jadi kalau sudah masuk ke materi, saya akan berdiri juga, supaya yakin tuan-tuan menengok, ini badan besar nih bisa enggak jadi pembimbing? Iya. Terus terang jemaah-jemaah sebelum ini, sebelum menyaksikan langsung, meragukan kemampuan saya. Tapi setelah berlari-lari di kecil di tempat sa'i, mereka baru paham badan berat bukan halangan. Kalau bukan karena saya pembimbing, sering mereka saya tinggalkan. Tapi jangan khawatir, saya suka jadi sweeper. Nah, jadi kalau ada pembimbing yang lain, saya biasanya paling belakang. Jadi terakhir juga pulang. Kadang-kadang yang ditunggu sudah mendengkur di hotel. Allah musta'an. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, juga para pimpinan Dimsyah yang telah berbaik hati. Ibadah mulia, nyaman pula terasa di hati. Saya ini statusnya pinjaman, paruh musim. Ya, belum transfer lagi. Iya, sampai sekarang akadnya belum jelas. Ya, sudah berkali saya ke kantor, katanya belum ada akad. Nah, jadi, tapi jangan khawatir, walaupun pinjaman, tapi seperti pemain asli, insya Allah Ta'ala. Karena memang selama di Madinah dulu, memang suka dekat-dekat dengan jemaah. Kenapa tidak? Mereka tamu-tamu Allah. Kalau Allah yang undang, pasti mulia. Allah yang undang, tuan-tuan. Tadi sempat si direktur bilang tadi ya, banyak yang punya kemampuan, banyak yang punya kekayaan, banyak yang punya kesempatan, tapi belum diundang. Makanya ada dulu, apa nak berhaji Pak? Alun ada saulnya, belum diseru. Ya, belum ada panggilan, belum ada undangan. Nah sekarang kita diundang. Kemana diundang? Subhanallah. Ke tempat, dah mulai masuk materi, harus berdiri. Janji tadi, saya lupa, Masya Allah.
Ya, tanpa terasa sampai aja ke materi. Nah, jadi di syuting nih, Wan. Dia tempat sebagai ayat juga. La ilaha illallah. Sampai di mana tadi? Kita diundang, bukan sembarang undangan, tapi maha undangan. Kemana? Ke Baitullah, rumah Allah. Subhanallah. Allah butuh rumah? Tidak. Tapi ini nisbatnya lit tashrif, untuk memuliakan. Rumah ini dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh orang-orang yang dekat atau mau mendekat kepada Allah. Dia menjadi awwala baitin wudi'a linnas, rumah pertama di permukaan bumi yang dijadikan untuk beribadah. Kalau masyarakat atas, orang hati, malaikat, mereka punya pula tempat beribadah di langit, Baitul Ma'mur, dikunjungi oleh setiap hari 70.000 malaikat, yang sudah sekali dapat, besok tak dapat lagi. Jadi jangan terlalu bersedih pula nanti ketika ziarah ke Masjid Nabawi, dapatnya sekali saja ke Raudhah. Malaikat di langit juga tidak pernah protes, kok sekali saja. Jadi nampaknya kita terpaksa meniru malaikat di atas. Pasalnya kita tambah banyak di bumi ini. Itu tanda pula bahwa masa kembali juga sudah dekat. Ya, karena bumi sudah mulai sempit. Tidak usah dengan KB, tapi siap-siap kembali. Kiamat sudah dekat. Oleh itu, kalau kita merasa bahwa kita ziarah ke rumah Allah, di sini kita dipilih. Dan tentu saja kawan-kawan yang ada di Dimsa ini patut berbangga diri. Orang-orang beriman menjadi pelayan bagi tamu-tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita kalah dengan orang jahiliyah dulu. Mereka sangat bangga menjadi pelayan para tamu-tamu Allah. Bahkan ada di antara mereka yang menyembelih 1000 ekor onta setiap musim haji, dan bisa diambil secara drive-thru. Betul bacanya tuh. Mohon maaf, saya guru bahasa Inggris yang tidak pandai bahasa Inggris. Iya, saya guru bahasa Inggris yang tidak fasih berbahasa Inggris. Loh, kok bisa Ustaz? Sebab yang paling pandai di antara yang tidak pandai dulu di pondok saya. Buktinya waktu disuruh muhadarah, saya ceramah dalam bahasa Inggris. Karena mereka tidak paham, terpaksa ngangguk. Iya, coba kan sama kalau sekarang kalau pakai bahasa Arab saya, tuan-tuan terpaksa ngangguk sah. Iya. Nah, tapi saya pandai bahasa Arabnya, Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, adalah kebanggaan tersendiri bagi kawan-kawan di Dimsa. Ini tamu-tamu Allah. Kalau tadi jemaah disuruh sama Ustaz ikhlas, Ustaz juga harus ikhlas. Ya Ustaz, ini mohon maaf ya, kan katanya saling mengingatkan Ustaz, jangan marah Ustaz. Kita juga harus ikhlas. Cuma memang beda. Kalau Allah menilai hamba yang ikhlas, diberinya tinggi-tinggi. Semakin ikhlas, balasannya semakin besar. Tapi kalau dengan manusia, semakin ikhlas, diberi seikhlasnya. Itu bedanya Ustaz. Makanya sama manusia tidak boleh terlalu ikhlas, harus ria dengan manusia. Sah? Nah, tapi kalau dengan Allah, Allah sangat mengerti. Semakin ikhlas hambanya, dia beri semakin banyak.
Makanya hadis yang disebutkan oleh beliau tadi, ikutkan umrah dan haji sah, karena keduanya menghilangkan kefakiran, sebagaimana api pembakaran menghilangkan karat-karat besi, emas dan perak. Memang kayaknya disaksikan Ustaz ya, bahwasanya orang yang sering naik haji sejak zaman dulu dan umrah kayaknya tidak jatuh miskin. Justru Allah bukakan, bahkan jadi juga haji dan umrah peluang untuk mencari kehidupan. Buktinya ada kawan-kawan kita yang jadi pelayan haji dan umrah, karena dulu waktu jadi mahasiswa sering haji dan umrah, akhirnya jadi buka travel haji dan umrah. Saya sering dirayu orang untuk buka travel haji dan umrah, cuman saya belum mau. Kenapa? Karena belum mampu. Saya abdi negara. Banyak urusannya. Sahih? Oleh sebab itu biarlah kawan-kawan yang Abdullah sajalah yang mengurusnya. Saya sekali-kali diajak, boleh status permanen, boleh juga sebagai pinjaman, tidak ada masalah. Iya, aksinya mainnya tetap sama, insya Allah targetnya gol juga. Terima kasih. Masyaallah kiram. Jadi kita diundang ke tempat yang termulia, yang kalau kita sampai di situ semakin terasa dekat. Wallah, berapa banyak orang merindukannya, yang ingin mendapatkan kesempatan ini. Lalu kita terpilih, tentu kita tidak akan sembarangan dari persiapan. Maka saya yakin seberapa pun jam pun saya bicara masalah ini, tuan-tuan tak akan bosan. Saya yakin itu. Karena apa? Karena kita ingin seperti apa dan bagaimana kita menjadi para tamu yang berkesan, sehingga sang pemilik rumah tak teragak-agak untuk memberikan kita apapun yang kita harapkan. Tuan-tuan boleh minta di sana nanti. Apa minta misalnya? Kalau saya di musim haji dulu, yang saya minta yang paling berkesan adalah ketika di padang Arafah, saya minta, ya Allah beri istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Iya, menangis ya Ustaz. Iya, minta istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Sebab sebelum itu saya baca cerita seorang pujangga dan ahli hadis namanya Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i, wafat 216 Hijriah. Dalam pencariannya bahasa Arab di pedalaman, nampak seorang wanita super cantik, ayah min ayatillahi fil jamal. Tapi bersama seorang laki-laki yang seburuk-buruk orang pula, ayah min ayatillahi fil qubah. Tanda kebesaran Allah mengukir wajah yang tidak bagus, ya, wajah yang jelek. Sebagai seorang pujangga, hatinya tertarik untuk bertanya. Usil sedikit, ibu siapa ini? Suami saya. Loh kok bisa? Ibaratnya ibarat pinang dibelah dua, sebelahnya hancur. Kan kalau cantik sama ganteng kan enggak kan? Ibarat pinang dibelah dua, ditautkan cantik dan tampan indah. Pinang dibelah dua, sebelahnya hancur, keropos. Lalu sang ibu itu berkata, iya suami saya. Terus gimana? Saya dulu, dia barangkali hubungannya dengan Allah itu mesra, dekat, artinya saleh. Akhirnya Allah beri dia hadiah, yaitu saya. Jadi rupanya istri cantik itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Terus saya dulu karena cantik, orang cantik ini kan banyak kerenanya, orang cantik ini banyak kerenanya. Mungkin
kurang akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa punya kelebihan yang tidak ditawarkan pun akan laku juga, akan dilamar orang juga. Buktinya memang saya pelamar ke-10 memang katanya, entah kalau kita klaim aja saya tidak tahu, yang jelas katanya saya pelamar yang ke-10, akhirnya yang ke-10 jadi pemenang. Masya Allah. Ma'asyiral kiram, jadi saya dulu kurang akrab, akhirnya saya dihukum. Hukumannya dapat dia. Rupanya musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Yang satu dapat musibah, yang satu dapat hadiah. Nah, peluang itulah yang ingin saya rebut waktu itu. Ya, mana tahu. Walaupun wajah tak menjanjikan, dompet juga tidak dapat diharapkan, badan kurus, rambut lurus, dompet juga kurus. Akhirnya terpaksa minta sama Allah. Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah, Maha Pemilik segalanya. Minta kepadanya dan dia suka. Dia suka. Akhirnya saya minta seperti yang saya katakan tadi. Ternyata di lain pihak dia pun berdoa pula di Musalla Arafah. Awak di padang Arafah, dia di Musalla Arafah. Tentu nanti jalan ke Balam Sakti, ada Musalla Arafah di situ. Iya, dia minta, ya Allah beri saya suami yang bisa membuat saya melahirkan anak-anak hafiz Quran. Wih, bertemulah dua doa itu di aras sana. Saya katakan ini, ternyata yang mungkin mustahil menurut orang, tapi menjadi kenyataan kalau kita sungguh-sungguh datang sebagai tamu yang berkesan. Oleh itu makanya kita adakan kegiatan ini supaya mudah-mudahan bagian daripada keseriusan kita untuk menjadi tamu ke Baitullah, ke rumah Allah SWT, dan bukan sembarang kebaikan. Tadi sudah diisyaratkan oleh Ustaz bahwa ini duniawi ukhrawi. Duniawi ukhrawi. Di dunia, Masya Allah tuan-tuan dapat, kalau sudah haji dapat gelar Pak Haji, walaupun tidak kita tuntut dan tidak pula kita larang. Saya kalau dibilang haji saya anggukkan, tapi kalau tidak dibilang haji saya tidak bilang, woi saya haji nih, enggak. Jelas ya? Dikasih haji tak apa-apa dan manfaatnya besar. Kalau saya masuk mall pakai peci haji, itu anak-anak gadis itu segan menyapa. Iya, kan dia bilang Pak Haji kan, tidak berani dekat dia. Ini pasti sudah ada yang punya. Tapi kalau saya buka peci, pakai pula pakaian biasa, Om katanya, payah aja. Cari apa Om katanya? Mana yang lebih tinggi Pak Haji daripada Om? Hah? Tinggi Pak Haji. Jadi manfaatnya ukhrawi, duniawi. Walaupun yang kita harapkan adalah duniawi. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak dosa kok mencari karunia di sela-sela ibadah haji. Mana tahu nanti bapak-bapak, mana tahu nanti berdoa pula dapat istri orang Arab Saudi. Tapi siap-siap maharnya seperangkat alat rumah tangga. Mohon maaf ibu-ibu marah sama dapat suami semua. Lah, saya kira yang muda-muda semua. Sudah beristri semua? Jangan. Nah, berat. Kau takkan sanggup. Biar mereka saja. Ibu-ibu, mohon maaf ya. Saya salah ngomong tadi. Tidak dimaafkan ya? Hah? Kalau lagi marah kita stop aja, karena tidak bagus ceramah di depan orang sedang marah. Mana tahu nanti kaum muslimin dan muslimat kita ingin sesuatu. Ya, dalam perjalanan ini bisa saja ada unsur-unsur duniawi, tetapi niat tetap lurus ke depan. Saya datang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita ingin seperti kalimat talbiyah itu adalah luzumut ta'ah ba'da ta'ah, artinya ketaatan demi ketaatan yang akan kita lakukan, istiqamah di atas ketaatan.
Dengan apa? La syarika lak, dengan merealisasikan tauhid. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, labba atau ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tauhid. Ahalla bit tauhid, Nabi memulai ihram dengan tauhid. La syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan kerajaan milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kami datang ini karena nikmatmu, kami datang ini karena undanganmu, kami datang ini karena karuniamu. Banyak orang yang sanggup, yang lebih kaya dari kita, tidak dapat. Banyak orang yang lebih alim dari kita, Ustaz, ya, tidak dapat. Awak yang hanya sedang-sedang saja, tapi Masya Allah, Allah berikan kesempatan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka berharap kepada Allah dengan harapan yang besar. Dan kita sudah bersyukur bahwa kita dipilih dalam rihlah yang besar, yang mengandung karunia-karunia yang besar. Tentu harapan kita pada Allah sangat besar. Mudah-mudahan nanti sehat-sehat wal afiat saja. Karena kalau bukan karunianya, bukan karena pertolongannya, bukan karena nikmatnya, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Maka tadi dalam doa juga diajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah untuk senantiasa zikir kepadamu, untuk senantiasa baik beribadah kepadamu. Wa ala husni ibadah, ala zikrika dan wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Karena orang bersyukur tak akan membanggakan dirinya. Orang yang bersyukur tak akan riya hatinya. Orang yang bersyukur tak akan bersedih dengan apapun halangan yang akan dihadapinya. Karena hatinya senantiasa merasa senang dan gembira apapun yang dihadapinya. Kita lihat para sahabat Nabi SAW dengan segala kesulitan dihadapi dalam dakwah, tapi mereka yang dipikirkannya adalah Nabi SAW, ada agama ini. Kita besok ke Madinah dulu, Ustaz, ya. Ya. Tolong dipantau tuh, Ustaz. Kalau tidak luput kami dia doa, Ustaz. Iya kan? Kita harapkan doa beliau untuk kita. Sah? Ini kiai. Nah, kita harapkan doa. Tahu kalau sampai kebetulan itu lupakan kami nanti. Kami butuh doa-doa orang-orang soleh ini. Ke Madinah kita. Berarti kita mulai dengan ziarah. Ziarah ke Masjid Nabawi. Kita lepas sajalah segala khilaf-khilaf ulama itu. Ya, yang jelas petunjuk Nabi SAW, la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidaklah dianjurkan saddur rihal, mengikat perbekalan untuk musafir. Terjemah sederhananya, bebasnya, tidak dianjurkan musafir dalam rangka beribadah illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid, al-masjidil haram wal masjidil nabawi wal masjidil aqsa. Kenapa? Untuk apa ke sana? Masjidil haram, salat di dalamnya lebih dari 100.000 kali salat di masjid lain, lebih dari 100.000 kali salat di masjid lain. Tapi tolong jangan bawa kalkulator nak. Ya, pas sampai di rumah besok tidak dipeduli lagi dengan solat berjamaah. Seperti ada Pak Haji, dah mau qomat maghrib dia masih narik-narik kambingnya. Dia tegur oleh anak muda, Pak Haji tidak solat jemaah. Mak tersinggung lah Pak Haji tuh. Kamu tahu nggak? Saya sudah 3 kali naik haji. Sampai mati kamu sholat di masjid itu takkan sama dengan sholat saya di Masjidil Haram, katanya. Tolong jangan seperti ini. Dah sampai mati. Kalau kan enaknya dalam bahasa Ocu nih Pak Ari ya, beliau nak belajar baca Ocu katanya. Sampai mati yang sholat di situ takkan sama sholat di andanya. Begitulah. Subhanallah, enggak.
ini adalah ibaratnya orang kalau sudah mendapatkan kemenangan besar, dia ingin menambahkan kemenangan demi kemenangan. Ibarat trofi, dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga. Inilah mental sang juara. Setelah kita dapat haji dan umrah yang mabrur, kita ingin tambahan yang lain lagi. Masa iya tuan-tuan sudah terbiasa dengan notifikasi masuk 30 juta, dah tutup aja lah ya, besok tidak ada kerja lagi gitu. Nggak, tuan-tuan kalau dapat notifikasi 30 juta, indah bunyinya kan, kredit, bukan debit ya. Kredit. Nah, habis itu masuk lagi 25 juta, Masya Allah, masuk 5, bahkan 5 rupiah pun dihitung tuh. Sah? Beginilah orang yang ingin mengumpulkan kekayaan, dan kita butuh itu. Tentu jangan main-main. Yang akan kita dapat di sana tuh rumah, tiang-tiangnya dari mutiara, kusennya dari berlian, atapnya emas dan perak, mau dijual murah? Nah, mungkin mahal. Coba bayangkan rumah sebesar ruangan ini aja lah dulu, tiang-tiangnya dari mutiara. Atap dan plafonnya dari emas dan perak, kusennya dari berlian. Berapa harganya? Berapa harganya? Rumah-rumahan aja tidak terbeli sama kita. Jadi tidak bisa sedikit. Makanya kita ingin. Dan kalau sudah begitu rumah kita, kira-kira yang tinggal di situ orang rumah kita yang cantik-cantik apa yang tidak cantik kira-kira? Wih, yang cantik-cantik enggak? Ibu-ibu ini risau pula nih. Jangan. Nanti saya berikan apa? Ibu-ibu ini kalau masuk surga lebih cantik dari bidadari. Yang tua-tua enggak ada, enggak masuk surga noh, kata Nabi. Yang muda-muda aja masuk surga. Yang tua-tua muda kembali. Dan ingat, kalau masuk surga lebih cantik dari bidadari. Kalau awak yang paling cantik cemburu juga lagi? Masih juga? Enggak. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut semua penyakit hati. Apa yang buat sakit hati itu? Mak, apa yang selalu bikin sakit hati? Kalau dia mulai bercerita, nih bagaimana ya? Satu aja sudah begini nikmat hidup kita, apalagi? Itu melayang sapu gitu, apalagi tuh. Apalagi kalau sudah kenyataan. Kan ada pula sebagian daripada minta izin lebih baik minta maaf katanya. Akhirnya selalu dinas luar kota ke Pekanbaru dari Padang misalnya, atau dinas luar kota ke Kuansing dari Pekanbaru. Kuansing tahu gimana? Tabligh akbar begini. Rupanya sudah ada cabang. Nah, tapi di surga itu sudah tidak ada. Makanya oleh sebab itu, ingin cepat ini hilang, cepat masuk surga. Gimana cara masuk surga? Cepat mati. Tapi bukan sembarang mati. Mati husnul khatimah. Oleh itu, makanya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Maka antum akan dapat semewah-mewahnya. Semewah-mewahnya. Oleh itu, maka kita tidak melakukan kecuali mengikut SOP seperti yang disebutkan oleh beliau tadi, mesti mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi menjadi tanggung jawab kami, ya, sebagai pelaksana, sebagai fasilitator, dan lebih-lebih lagi sebagai pembimbing, walaupun status ini tanggung jawab. Tapi alhamdulillah, saya tanpa surat tugas pun selama 15 tahun di Madinah, alhamdulillah, saya memang menjauhi orang-orang travel. Tahu enggak tuan-tuan kenapa? Mereka banyak duitnya. Sah? Betul ya bang? Banyak duitnya bang? Iya, banyak duitnya. Saya sedikit duit saya. Jadi kalau bergaul sama mereka, cinan pula saya sama duit mereka. Sah? Tahu cinan?
pengen punya seperti itu pula. Dan saya lihat orang semakin banyak duitnya, kalau tidak diberikan sifat pemurah, payah keluarnya. Saya pernah mencoba orang yang banyak duit, meminjam untuk saudara kita yang butuhkan untuk saya. Ada saudara kita nak nikah, bang, bisa pinjam PT. Awal dijanjikan, ayolah datang besok, jari itu. Datang kita, ternyata dibilang, saya tidak punya uang dalam bentuk rupiah. Tidak apa-apalah, dalam rial aja lah. Tidak ada juga dalam bentuk rial, yang ada dalam bentuk dolar. Saya bilang, saya pinjam dolar. Dolar saya berseri baru-baru. Tuh berseri, berurut nomornya. Kabarnya kalau di Indonesia berurut nomornya mahal tukerannya, betul? Hanya di 2 negara di dunia yang seperti itu dolar dimanjakan. Satu di Indonesia, kedua di Vietnam. Kalau di negara lain nak kimuk, nak lecet, ya sama harganya. Kalau Indonesia memang memanjakan sekali dolar. Saya tidak tahu apa rahasianya. Apa rahasia? Saya tidak tahu. Akhirnya apa? Saya ganti pula nanti dengan dolar yang nomor serinya berurut. Habis itu terdiam. Diam tanda tidak. Kalau ibu-ibu yang diam tanda setuju. Tapi kalau laki-laki yang diam, tanda tidak setuju. Kalau gitu saya tidak mau punya duit banyak sebenarnya. Oleh sebab itu saya memilih rezeki banyak. Tahu bedanya? Tahu bedanya rezeki banyak dengan duit banyak? Tidak tahu ya? Tuan-tuan mungkin dengan duit banyak pergi umrah. Saya bukan. Saya dengan rezeki banyak bisa umrah. Paham kan? Paham kan? Karena teman saya banyak nih, ini semuanya saudara saya, ibu-ibu saya ini. Akhirnya saya terpaksa dapat rezeki karena sudah Allah tentukan. Tidak pun tuan mau kasih, tapi Allah sudah tuliskan. Wa ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Allah inginkan saya dapat rezeki umrah melalui dimsa ibadah mulia, nyaman di hati. Mau aja saya diajak orang nih, mau saja diajak, luar biasa. Mereka pandai menundukkan hati saya. Padahal sudah berapa banyak yang nawarin, itu termasuk guru saya Ustaz Iqbal, berkali-kali dia minta. Ahmad salah tu katanya. Berkali-kali, belum lagi yang lain-lain, belum tunduk hati saya. Tapi ketika Bang Denny, Bang Adi minta, luruh hati saya. Masya Allah, termasuk dulu Ustaz Safrizal, ya, tidak pernah ngasih, sekarang dikasihnya. Orang ini luar biasa. Nah, jadi sekali lagi rezeki. Oleh sebab itu minta kepada Allah rezeki yang barakah. Jangan minta duit banyak. Duit banyak kadang-kadang jadi neraka. Ibu-ibu paling risau kalau suaminya bunitnya banyak, apalagi kalau tidak atas nama dia. Tapi kalau semua atas nama dia, senang dia. Beli mobil atas nama dia, beli tanah atas nama dia, buat rumah atas nama dia, perhiasan sama dia, gadai atas nama dia. Pas cerai pas cerai miskin suami. Allah musta'an. Semoga tidak ada terjadi. Baiklah, ke Madinah kita dulu untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Itu niat kita. Tetapi setelah sampai ke sana, saya sampai di Madinah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, insya'un niyah jadidah. Boleh kita membuat niat baru karena sudah berada di sana. Maka di Madinah ada 5 tempat yang dianjurkan untuk berziarah. 2 masjid, 3 kuburan. Tidak ada kebun kurma rupanya Ustaz ya? Jangan khawatir, mereka sudah rancang ke kebun kurma, ya ada ya? Insya Allah. Tapi bulan puasa mau ke kebun kurma gimana ya? Gimana ceritanya itu? Oleh-oleh. Nah, tidak apa-apa. Kebun kurma banyak di Madinah tuh, insya Allah. Nah,
Jadi 2 masjid dan 3 kuburan. Masjid pertama Masjid Nabawi yang memang dianjurkan untuk dikunjungi. Ya boleh melakukan rihlah musafir jauh untuk mengunjunginya. Yang mana salat di situ lebih dari 1000 kali salat di masjid lain. Saya tekankan di masjid lain. Nah, bukan di rumah. Nah, kemudian yang kedua Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid pertama ussisa ala taqwa. Pertama Nabi ke Madinah, singgah di Quba, dan yang beliau lakukan adalah membangun masjid dulu. Dan hari ini alhamdulillah orang-orang kontraktor di Arab Saudi rata-rata kalau buka mengembangkan lahan selalu dimulai dengan membangun masjid terlebih dahulu. Rumah belum ada, tapi masjid sudah megah. Ini juga para kontraktor kita kalau ditiru ini berkahnya luar biasa. Ini enggak, rumah dah roboh semua, masjid belum juga ada. Awak nak buatkan masjid dulu, hati-hati tu Wahabi pula kata, payah juga jadinya. Banyak pula ustaz yang menghalangi bikin masjid. Padahal enggak, masjid tu milik Allah, bukan untuk Wahabi kita buat. Tapi apa boleh buat? Karena memang ada orang-orang yang kadang-kadang salah menilai lalu salah membuat keputusan. Tidak apa-apa, akhirnya dipindahkan ke India, tidak ada masalah. Di sana nggak ada cerita Wahabi-Wahabian. Ada juga di sana juga lahir awalnya. Ma'asyil kiram, Masjid Quba yang kata Nabi alaihissalam, man tatahhara fi baitihi thumma kharaja ila Quba la yukhrijuhu illa dhalik thumma shalla fihi salatan, dalam riwayat lain rak'ataini kana ka ajril umrah. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu keluar menuju Quba, tidak ada niat kecuali untuk itu, menuju Quba, dan salat di situ 2 rakaat atau 1 kali salat, maka dituliskan pahala umrah. Bayang begitu dia, pahala umrah. Dan umrah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umrah, memang masjid ini membawa berkah. Apapun yang namanya masjid mesti bawa berkah. Yang membangun masjid istana di surga. Allah. Makanya kabar-kabarnya ya, ini kabar-kabarnya, saya belum pernah masuk surga. Ya, kabar-kabarnya istana termegah yang di surga itu disiapkan untuk orang yang bangun masjid. Karena kita buatkan Baitullah di bumi, maka Allah bangunkan qasran fil jannah. Ya. Jadi Allah kita muliakan dengan masjid, maka dimuliakannya kita dengan istana termegah di surga. Itulah sebabnya kenapa Nabi setiap turun di satu tempat di Quba, dia buat Masjid Quba. Sampai di Madinah, sebelum bikin rumah, beliau bangun Masjid Nabawi. Mau diwakafkan oleh Sahal dan Suhail ya, untuk diwakafkan, kata Nabi, enggak, saya beli. Pada Nabi minjam juga barangkali masih kan, cuman dia beli. Supaya apa? Berhak dikasih nama Al-Masjid An-Nabawi atau Masjidin Nabi, atau dalam bahasa beliau Masjidi. Jadi tidak ada salahnya untuk bilang ini masjid saya. Maksudnya masjid saya buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau punya rumah. Makanya berhaklah Nabi menjadi pemilik istana termegah di surga, fi jannatil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah beri pula kita kesempatan untuk mendapatkan itu, kalaupun tidak memanfaatkan itu. Ya, tidak bisa bikin masjid berarti tidak dapat fadilah membangun, tapi jangan sampai tidak dapat fadilah memakmurkannya, mengisi dan menghidupkannya, yaitu dengan salat berjamaah atau menghidupkan kajian-kajian ilmu di dalamnya.
harus kita sokong dan harus kita dukung sebesar apapun, karena Allah tak butuh yang besar dari kita, tapi kita yang butuh balasan besar dari dia kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan satupun kebaikan. Orang ini sudah mulai nak ganggu saya, gimana? Awak masih senang-senangnya, ibarat main baru dapat mainan sudah diperebut lagi, gimana? Enggak boleh sambil dah. Ini enggak boleh sambil dah. Nah, kalau mau berhenti dulu, atau berhenti langsung pun enggak masalah. Kami akan bersama terus nanti sampai pergi. Jangan risau. Nah, kita kan enggak sekali ini aja kita jumpa kan? Enggak, yang sama-sama nanti. Pokoknya di jalan tuh pelasa lah saya. Ya, pelasa aja saya. Nak tanya apapun, saya kan juga akan bilang, kalau saya tidak tahu saya cari dulu. Makanya tolong antum 24 jam buka HP-nya nanti. Ya, kita akan tanya. Nah, insya Allah. Jadi itu, kalau gitu saya selesaikanlah dulu yang Madinah sebentar ya. Ini salah saya juga, karena memang saya suka mengayun-ngayun gitu. Ya, supaya tidak terasa berat. Nah, sebabnya saya coba mahasiswa saja, 1, 2, sampai ketiga udah loyo dia. Nah, akhirnya terpaksa metode ini tidak bisa saya tinggalkan, karena pengaruh orang Maroko dulu nih, teman saya itu luar biasa. Kalau bicara 4 jam tak habis bahan, tapi alhamdulillah daging semua. Jadi bukan bicara kosong, tidak, tapi bicara berisi. Akhirnya saya dapat pula manfaat dari situ. Kawan-kawan banyak pula bertanya saya tentang apa yang kami bicarakan. Nah, saya menamakan dia dengan Syaitanul Kutub, setannya buku. Itu setan buku. Apa sebab? Sebab dimanapun buku di dunia ini dia tahu keberadaannya. Nah, ini luar biasa. Gimana caranya itu? Tip kamu cari dulu. Saya setiap dosen nggak datang, saya masuk pustaka. Saya buka semua buku dari awal sampai selesai. Selesai di fakultas hadis, saya pergi ke dakwah. Gitu pula saya buat sampai selesai. Pergi ke fakultas syariah. Jadi dia orang hadis, tapi fakultas syariah lebih hafal dia buku yang ada di pustakanya dia orang syariah sendiri. Iya, kalau saya cari buku, kan ada komputer kan? Lama cari komputer, ambil telepon. Berarti buku ini di mana? Di fakultas syariah cari. Rak nomor 3 dari kiri. Sampai dia tahu. Subhanallah. Makanya saya wajar saya bilang Syaitanul Kutub. Di malam ujian, coba bayangkan, awak baru nak murajaah, datang dia cerita sampai jam 12 malam. Enggak sadar jadi murajaah. Kamu tidak perlu murajaah, pasti lulus kata. Memang lulus, alhamdulillah. Jadi mohon maaf ya, 2 masjid, Masjid Rahman Nabawi, Masjid Quba, yang ada 3 kuburan. Makam kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian makam syuhada Uhud dan Al-Baqi Al-Gharqad. Adabnya ziarah kubur adalah mengucapkan salam dan doa untuk orang yang di kuburan. Yang kedua, mengingatkan kita pada kematian, dan khususnya di kuburan Nabi dan para 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar, adalah mengucapkan salam pada mereka dan mendoakan keridhaan Allah kepada 2 sahabatnya. Dan tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk mengusap-usap, untuk mencium-cium, karena besi itu ada yang dari Italia, ada yang dari itu bukan dari surga, mohon maaf. Makanya dulu Aisyah bilang, kalau bukan karena takut dikultuskan orang kuburan Nabi, pasti dibukakan dinding kamar Aisyah itu, semua orang bebas datang ke kuburan Nabi. Cuman kalau sempat dibuka, habis tanahnya itu. Ya, ambil 1 genggam, ini 1 genggam. Akhirnya nanti jadi kerja ustaz juga. Karena banyak lapor, ustaz saya ambil tanah di Madinah kemarin. Kata Imam Syafi'i, wajib dikembalikan. Nah, itu. Nanti umrah 2 kali jadinya. Pertama untuk pelaksanaan umroh, yang kedua mengembalikan tanah haram. Nah, jadi untunglah dipagar. Kalau tidak, habis itu tanah kuburan Nabi. Kemudian kuburan Baqi, di situ banyak para sahabat dan juga syuhada Uhud yang mati syahid di perang
Uhud. Nanti ketika kita berkunjung, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menjelaskan. Wabillahi taufik. Belum sampai. Belum manasiknya. Nah, manasik ringkas saja nanti. Barangkali 2 kali tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Kita apa dulu? Rehat dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jeda sebentar untuk topik break. Kami silakan kepada akhwat untuk mengambil topik break, kemudian dilanjutkan dengan kami informasikan juga untuk ya, boleh langsung di keluar untuk topik break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.